Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, perkuliahan kita pada hari ini Minggu 18 April 2021, mata kuliah Tahsinul Qiraah. Kemarin Bapak sudah menugaskan yaitu mencari definisi apa itu kalimat isim, fiil dan huruf beserta contohnya. Kemudian materi yang tadi sudah Bapak kirim di grup, di screenshot di foto tadi, itu silahkan diamati. Jadi sekarang kita akan membahas masalah teks hadis yang kemudian nanti kita cari mana yang kategori kalimat isim, fiil dan huruf. Jadi kitab yang kita bahas pada hari ini yaitu Syarah Arba'in Nawawi, namun kita bahas hadisnya saja ya. Hadis tentang innamal a'malu binniyat. Kitab Arba'in Nawawi ini ditulis oleh Imam Nawawi yang kemudian disyarahi yang berupa kitab Al-Wafi, ditulis oleh Syekh Mustafa Dibulbuho dan Syekh Muhyiddin Dibmastu. Jadi nanti kita menganalisa dalam teks hadis ini mana yang kategori kalimat isim dan seterusnya, sebagaimana yang kemarin sudah kalian pelajari ya. Coba kita perhatikan al-hadithul awal, innamal a'malu binniyat. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi sebelum kita membahas atau menguraikan masalah qawaid atau gramatika Arab atau nahwunya, sorofnya, kita kaji dulu substansi daripada teks hadis ini. Al-hadithul awal, hadis yang pertama. Jadi kitab Arba'in ini ada 40 hadis ya. Jadi memang ada hadis yang menerangkan bahwa mengumpulkan 40 hadis ini ada fadilahnya, sehingga banyak ulama mengumpulkan dalam satu karya, satu tulisan ya, satu karangan, yaitu kumpulan hadis-hadis yang sebanyak 40. Innamal a'malu binniyat ya. Jadi tema pada hadis yang pertama yang ditulis oleh Imam Nawawi ini adalah tentang masalah bahwasanya sahnya amal ini tergantung pada niat. Jadi uniknya seluruh karya Imam An-Nawawi, yaitu Syekh Yahya bin Syaraf An-Nawawi yang disebut dengan Syaikhain, dua guru dalam bidang fikih, yang satu Imam Rafi'i ya. Jadi seluruh karya-karya Imam Nawawi ini dimulai dengan hadis innamal a'malu binniyat, karena memang penting segala amal kebaikan yang kita lakukan itu ya harus didahului dengan niat yang baik ya. Seluruh amal ibadah kalau tanpa niat maka tidak sah. Makanya untuk mengingatkan bahwa setiap kebaikan kita, amal kebaikan kita disertai dengan niat yang baik. Termasuk kuliah, niatnya kita tata dengan niat yang baik. An Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Amirul Mukminin Abi Hafs
yaitu nama panggilan Umar bin Khattab, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sahnya setiap amal tergantung pada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap segala sesuatu yang dilakukan seseorang ini tergantung pada niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka barang siapa yang niatnya hijrah itu dalam tafsir hadisnya ini adalah niat, ya. Hijratuhu hijrul lughatan at-tarku tinggal. Secara arti bahasa ninggal, ya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka barang siapa yang hijrahnya ya kepada Allah dan Rasulnya, ya maka fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka dia akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan, yaitu menuju kepada Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lidunya, maka barang siapa yang hijrahnya ya atau ninggalnya, pindahnya gitu ya, pindahnya lidunya, semata-mata untuk dunia, yusibuha, yang dia kehendaki, awim ro'atin yang kihuha, atau niatnya itu hijrahnya, pindahnya itu semata-mata untuk seorang perempuan yang ingin dia nikahi, awim ro'atin yang kihuha, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya orang tersebut kepada sesuatu yang dia niatkan. Nah, jadi kalau niatnya karena Allah dan Rasulullah, ya maka dia akan sampai kepada Allah dan Rasulullah. Namun kalau hijrahnya untuk dunia yang dia kehendaki, atau memang untuk seorang perempuan, seorang gadis yang ingin ia nikahi, ya maka yang ia sampai, yang ia dapat, yaitu tadi dunia atau wanita yang dia nikahi. Nah, coba kita gali apa itu, dimana yang isim dengan berbagai macam tanda-tandanya, kalimat isim, kemudian kalimat fi'il dan kalimat huruf. Kemarin yang sudah Bapak tugaskan untuk menggali informasi itu, mulai dari an amiril mukminin, ya, Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala. An ini adalah salah satu dari kalimat huruf huruf jar. Ya, huruf jar itu kan ada 9. Kalau dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik itu ada 14 ya. Bil jari wa tanwin wa nida wa al. Bukan, itu tanda kalimat isim ya. Jadi an itu huruf jar. Huruf jar ada 9. Kalau kita rujuk ke kitab Jurmiyah, min ila an ala fi rubba ba kaf lam. Jadi termasuk an ini huruf jar. Amiril mukminin, coba ini kalimat apa? Amiril mukminin adalah kalimat isim, ya. Tanda kalimat isim adanya al mukminin. Atau kalau amir ini juga isim, kalau mau digali lebih rinci lagi. Amir, mengapa isim? Karena isim ma'rifat, tanda kema'rifatannya adalah lafal amir
ini pantas jikalau dikasih al, kalau dipasang al amir ya. Nah, jadi apalagi amirul mukminin ini adalah isim, bisa idhofah, bisa ma'rifat. Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab, sama ya, Abi Hafsin ini juga kalimah isim, utamanya isim ma'rifat. Kalau sudah nama orang itu isim ma'rifat. Radhiyallahu anhu qol, radiyah ini kalimah fi'il. Radiyah ini kalimah fi'il, mengikuti wazan fa'ilah, fi'il madhi tentunya ya, fi'il madhi. Sedangkan lafal Allah isim, ismul jalalah ya, tanda keisimannya yaitu al, yaitu isim ma'rifah. Kemudian anhu ini juga huruf ya, yang ketika dipisah adalah an ini sama seperti yang pertama tadi, an huruf C, kemudian hu ya, kemudian hu adalah dhamir. Kemudian qala ini fi'il madhi, kalimat fi'il madhi. Qala yaqulu qawlan wa maqalan fa huwa qa'il, dan seterusnya. Jadi kemarin dalam definisi, kalau fi'il madhi ini adalah kalimat yang menunjukkan arti pekerjaan yang sudah terlaksana, masa yang sudah lampau. Kalau madhi itu masa yang telah lampau. Sami'tu. Jadi kita harus tahu masing-masing perkosakata apakah ini ketika diidentifikasi, apakah kalimat fi'il, apakah kalimat isim, apakah kalimat huruf. Karena setiap lafal, setiap teks ini punya posisi. Kalau tidak huruf ya fi'il, ya isim, sehingga bisa memahami ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu. Nah, ini juga sami'tu ini dari madhi sami'a, dari fi'il madhi sami'a. Jadi ini jelas ini kalimat fi'il karena berupa fi'il madhi ya. Jadi sami'a fi'il madhi yang bertemu tak mutakallim wahdah, dhamir mutakallim wahdah. Sami'tu ketika dipisah menjadi sami'a ana, gitu ya. Sami'tu saya mendengar. Kalau dipisah sami'a ana, sami'a mendengar, ana saya mendengar. Rasulullah mendengar, Rasulullah mendengarkan, Rasulullah yaqul yang sedang bersabda. Nah, Rasulullah yang mempunyai arti utusan Allah, ketika kita lihat lafal Rasulullah ini juga isim karena berbentuk idhofah ya. Rasulnya, Rasulullah ini merupakan mudhaf, dan lafal Allah ini merupakan mudhaf ilahi. Sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu tadi sama dengan kola, sama-sama fi'il. Namun kalau kola adalah fi'il madhi dan yaqulu adalah fi'il mudhari. Jadi kalau kola telah sudah ya, kola telah mengatakan, kalau yaqul sedang mengatakan. Jadi ketika itu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an sedang mendengarkan Rasulullah yang sedang bersabda. Jadi pas posisi Rasulullah itu sedang mengatakan sesuatu, maka sahabat Umar ini juga sedang mendengarkan. Lain namanya yaqul, namanya fi'il madhi. Kemudian substansi hadisnya ya, innamal a'malu binniyat.
dan seterusnya. Ini ketika kalian menguasai tanda-tanda kalimat isim, maka setiap lafal bisa dicek. Oh, tanda misalnya salah satu adalah ketika ada lafal ada alnya, ini berarti isim. Misalnya lagi ketika ada tanwinnya juga isim. Ketika ini posisi isim ma'rifat ya, ada kemakrifatan berbentuk ma'rifat, maka juga isim dan seterusnya. Jadi silahkan nanti teks Arab nanti yang akan kita bahas ulang bisa diidentifikasi, dicari tahu mana sih tanda-tanda isimnya, mana tanda-tanda fiilnya, dan mana tanda-tanda hurufnya. Jadi sebetulnya ketika membahas berikutnya ya sama. Misalnya wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ila. Ini nanti bisa diidentifikasi mana yang fi'il, mana yang isim, dan mana yang huruf. Jadi demikian ya yang bisa kita bahas pada hari ini. Semoga bermanfaat dan silakan nanti bisa mencari teks-teks Arab dan diidentifikasi, oh ini fi'il, ini huruf. Nanti barangkali tugas kita sama seperti itu. Nanti setelah ini sim, fi'il, huruf, kita masuk kepada masalah i'rab, baik itu i'rab rafa, nasab, jar atau khafad dan jazm dan seterusnya. Jadi mengulas masalah teks Arab, status nahwunya bagaimana gitu ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.